Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ila hadaratina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu ala ahli ashabi zaji dhurriyyati ahli bil karam Allahina thumma jalan bil mursalin wa asyhadu sal mujtahidin wal qurma fasal sadati sufi dan wa al masyaradul mawhari bi abri wa nukhra syahadul qadir ajana syahad جميع أولياء جميع علماء النهديين جميع نخص خاصة مؤلف هذا الكتاب الشيخ علامة حاج علي معصوم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا محمد من خالد نقر من جميع أهل القبور من المسلمين المشهور المغفور اللهم اغفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sama-sama untuk ta'lim, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan meneruskan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, karya Kiai Haji Ali Maksum, yang kemarin kita sampai kepada Al-Mithal Rabbi, ya, contoh yang keempat tentang sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Dalam pembahasan yang lalu berdasarkan riwayat-riwayat Bapak Rasulullah SAW melaksanakan Qiyamul Lail, ya, atau sholat tarawih itu di malam hari di bulan Ramadan itu 3 hari, ya. Ada yang mengatakan itu di malam ke 23, malam ke-25 dan malam 27, ya. Itu hanya 3 hari, ya. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholat tarawihnya 8 rakaat. Tapi kemudian para sahabat dan juga Rasulullah menyempurnakannya di rumah masing-masing, ya. Jadi yang berjamaah 8 rakaat, tapi kemudian digenapkan jadi 20 di rumah masing-masing. Dalilnya apa? Karena ternyata di riwayat suasananya seperti gemremengnya suara tawon, ya, artinya para sahabat sholat di masing-masing rumah sambil baca, kedengaran bacaannya seperti kedengarannya tawon yang banyak yang sedang bunyi, ya, gitu, ya. Waktu itu sahabat sudah banyak yang di Madinah sudah banyak sahabat itu menjadi, katakanlah, yang Islam sudah jadi mayoritas, sehingga
rumah-rumah isi para sahabat yang sedang sholat tarawih, ya, sehingga suaranya gemeng kayak suaranya tawon. Itu gimana suaranya kalau banyak? Wong 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 ya gitu. Di sana ada sedang baca Quran, di sini ada baca Quran, jadi suaranya bersaut-sautan. Nah, itu saut-sautan. Ya, itu sampai situ kita membicarakan itu. Kita lanjutkan, wa min hadza aidon lan saking iki hale mali yatabayyanu pertela anna adadaha apa setune wilangane salat tarawih laisa qasiron iku ora ana apa adat itu kacendek ala samanir rakaati ing atasi 8 pira-pira rakaat allati kang shallaha salat sapa Kanjeng Nabi ing 8 bihim kelawan sahabat bidalilin kelawan dalil annahum setuhune para sahabat kanu iku ana para sahabat yukamilunaha iku nyempurnakan sapa sahabat ing 8 kelawan wilangan fi buyutihim ing dalam umah-umahe sahabat. Ya, jadi dari hadis ini, dari keterangan yang lalu, maka menjadi jelas bahwa sesungguhnya bilangan sholat taraweh itu tidak hanya 8 rakaat, ya, tidak hanya 8 rakaat yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Rasulullah SAW beserta para sahabat itu menyempurnakannya atau nambahi itu mereka itu di mana? Di rumah-rumah masing-masing, ya. Jadi penjelasan dari riwayat-riwayat ada itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya sholat 8 rakaat dan para sahabatnya, ya, tapi itu lebih dari 8 rakaat. Itu yang di sini keterangannya adalah 20 rakaat. Di mana sisanya 12 berarti kan? 12-nya dilaksanakan di rumah masing-masing, ya. Nah, kenapa kok sekarang 20-nya dilaksanakan bareng-bareng di masjid? Nah, di sini ada keterangan lain. Waqad bayyana lan teman-teman nerangaken fi'lu Umar radhiyallahu anhu apa tindakannya sahabat Umar, ya, sahabat Umar radhiyallahu anhu anna adadaha ing setune wilangane salat tarawih isyruna iku 20. Haitsu annahu sekirane setuhune Sayyidina Umar jama'an nas iku ngumpulaken ing manusa akhiran ing dalam akhir-akhire ala hadzal adadi ing atas iki wilangan fil masjidi ing dalam masjid. Wa wafaqahu sahabatu lan nyocoki ing sahabat Umar as-sahabatu sapa para sahabat liyan ala zalika ing atase mengkono-mengkono
jumlah ya, jumlah yang 20 itu ya. Walam yujad lan ora den temuni mukhalifun sapa wong kang nulayani mimman ba'dahum saking wong kang sawise sahabat minal khulafa'ir rasyidin saking khalifah-khalifah kang oli petunjuk ya. Wastamarru lan pada tetap sopo sahabat yusollunaha hale pada solat sopo para sahabat jamaatan ing solat tarawih iku hale jamaah isyrina rakaatan kelawan 20 rakaat. Nah, di sini juga jelas bahwa yang dilakukan oleh sahabat Umar, bahwa sahabat Umar itu apa? Melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat di masjid secara berjamaah ya. Jadi selain riwayat-riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat Umar yaitu sahabat yang keberapa? Khulafaur Rasyidin yang kedua ya. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi yang kedua ini melaksanakan ya waktu zaman Nabi 8 rakaat saja. Pada zaman Sayyidina Umar akhirnya apa? 20-20-nya dilaksanakan di masjid secara berjamaah ya. Dan apa yang penting lagi, setelah itu tidak semua para sahabat tidak menyelisihi, artinya sama-sama setuju, sama-sama mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar ya. Bahkan apa? Sampai semua para Khalifahur Rasyidin yang keempat itu juga sama-sama melaksanakan taraweh itu 20 rakaat. Nah, di sini wastamaru yusallunaha jama'atan isyrina rakaatan. Dan terus khalifah-khalifah yang lain juga melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat secara berjamaah. Nah, kita sekarang kaum Nahdiyin bersepakat untuk mengikuti apa? Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu sholat tarawehnya 20 rakaat di masjid secara berjamaah, ditambah witir nanti 3 rakaat jadi 23. Jadi tarawehnya saja berapa? 20 ya. Tarawehnya 20 ditambah witir 3 ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, tetepana sira kabeh bisunnati kelawan lampahing sun wa sunnatil khulafair rasyidin, lan lampahe para khalifah ar-rasyidin kang oleh pituduh kabeh al-mahdiyin kang den tuduhaken adu gegeta sira kabeh. Geget apa geget? Digeget gitu ya. Kayak apa? Menggeget
Apa bahasa Indonesianya? Menggigit ya, menggigit dengan kuat ya, menggigit dengan kuat. Addu 'alaiha, ingat sunnah bin nawajidi, kelawan piro-piro baham ya. Rawahu Abu Dawud. Lah di sini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah apa? Alaikum bisunnati, ya, cekelanalah, berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan laku lampahku, dengan apa yang dilaksanakan olehku, yaitu apa? Kanjeng Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan laku lampah dan perbuatan para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk. Adu, gigitlah atau berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnah itu, dengan perbuatan-perbuatan para nabi dan para khulafaur rasyidin, seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Gigi geraham sebelah mana? Sebelah sini ya. Gitu ya. Yang apa? Yang kuat. Nah, karena apa? Ya ini mungkin. Jadi kalau ngerti bahwa tarawih itu 20 rakaat, ya gigitlah, yakinlah bahwa 20 rakaatun kita laksanakan dengan baik. Bagian wong saya ngomongnya bro durung 20 wolu ya jelas kita sih 20 sampean pan wolu ya los ya, kita sih 20. Jadi aja apa? Jangan bimbang, jangan ragu. Ini maknanya apa? Digigit dengan kuat, dengan seperti menggigit dengan geraham. Ya. Jadi jangan cepat lepas. Toh yang kita laksanakan adalah apa? Sunnahnya para nabi dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Ya karena apa? Gak mungkin para khulafaur rasyidin niru yang lain. Pasti nirunya siapa? Nirunya Kanjeng Nabi. Ya. Sayyidina Umar itu khulafaur rasyidin. Nah, Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih di masjid 20 rakaat. Berarti sama saja mengikuti Kanjeng Nabi ya. Kenapa? Sunnahnya Nabi juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Sunnah itu maknanya apa? Yang dilakukan atau yang diucapkan ya, atau yang tindakan-tindakan yang pasti mengikuti apa? Kanjeng Nabi ya. Tuh, jadi dari hadis ini bahwa apa yang kita lakukan ya memang merujuknya pada Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar adalah salah satu khulafaur rasyidin. Maka kata Kanjeng Nabi, ikuti saya dan ikuti khulafaur rasyidin. Maka kalau mengikuti khulafaur rasyidin sama aja dengan mengikuti Kanjeng Nabi itu ya. Dan Kanjeng Nabi harus dicekal benar-benar, harus diamalkan betul-betul seperti kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa tarawih itu 20 rakaat,
Ya dilaksanakan. Kamu entah mau di sini di Kebang atau nanti pindah di Jakarta atau nanti jadi pekerja di Korea atau pekerja di Arab ya. Kamu tetap melaksanakan tarawihnya berapa rakaat? 20. Berarti kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar, dengan segala kekuatan kita, karena itu ada dasar-dasarnya, ada dalilnya ya. Oke. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari al-faqir. Ya, al-faqir berarti yang ngarang kitab ini ya, yaitu Kiai Ali Maksum. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadaini, iqtadu anut sira kabeh billadaini kelawan wong loro min ba'di saking sakwise wafat ingsun, Abi Bakrin iya iku Abu Bakar, wa Umar lan Umar ya. Iqtadu ini ada hadis ya. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibni Majah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah ya. Artinya apa? Ikutlah kalian semua billadaini dengan dua orang ini. Siapa? Setelah wafatku, yaitu setelah wafat Rasulullah, Abi Bakrin hiya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan wa Umar dan Sayyidina Umar. Nah ini lebih kuat lagi. Ini ada apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa kita harus mengikuti setelah wafat Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bukan berarti kemudian kita tidak mengikuti Sayyidina Utsman dan ya. Ini isyarat saja sebagai perwakilan ya. Karena di hadis yang lain yang di atas, ikutlah sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang disebutkan di sini cuma 2. Berarti itu mewakili, bukan berarti kita tidak mengikuti sunnahnya Sayyidina Utsman dan sunnahnya Sayyidina Ali, tapi sebagai isyarat perwakilan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan dari sejarah memang yang dikatakan kondisi yang masih aman itu pada dua zaman ini ya, yaitu zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini sudah banyak konflik ya, banyak konflik. Tapi itulah fakta sejarah ya, fakta sejarah. Coba dari 4 Khulafaur Rasyidin itu yang wafatnya terbunuh siapa saja? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang selamat tidak terbunuh itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Itu menggambarkan apa? Menjadi pejuang mujahid Islam itu memang harus taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Itu.
Tapi di masa Sayyidina Umar itu sudah Islam tersebar keluar Jazirah Arabia. Jadi peran serta dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memang besar sekali. Ya, kalau pada masa Sayyidina Utsman sudah banyak bibit-bibit konflik yang apalagi kemudian pada zaman Sayyidina Ali, ya, sehingga kemudian terjadi firqah-firqah dalam agama Islam yang awalnya dari peristiwa politik, ya, awalnya peristiwa politik pada zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kemudian ada kelompok-kelompok, anak-anak pernah dengar ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, nantinya kelompok Syiah, ada kelompok Murji'ah, ya, ada kelompok nantinya Qadariyah, ada Jabariyah. Itu awalnya beruntut di awalnya adalah peristiwa politik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Nah, waktu itu berkonflik, kita bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita melihat itu adalah fakta, ya, fakta sejarah. Kita tidak boleh berkomentar, ya, karena itu fakta sejarah. Tapi dari situlah kemudian Islam berkembang luas, ya. Itu hikmahnya dari konflik-konflik itu ternyata Islam sampai ke Indonesia, ya, Islam sampai ke Indonesia yang jauhnya beribu-ribu kilometer sampai ning Kramat, ya, sampai kita mengenal Islam itu ya hikmahnya dari adanya konflik-konflik itu. Ternyata ya Allah mendesain konflik-konflik itu, ternyata hikmahnya sangat besar sekali, sehingga Islam bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Sekarang kekuatan Islam sudah menjadi kekuatan yang mungkin nomor 2, ya, setelah Kristen, ya, setelah Kristen itu kemudian Islam. Nah, ini biasa lah, ya, di Islam itu ada konflik-konflik antara satu orang dan orang lain, nggak apa-apa, tapi yang penting tidak gontok-gontokan, ya, itu, ya. Jadi di sini kembali lagi kepada hadis bahwa ikutilah siapa? Sunnahku dan sunnah orang-orang sesudahku, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu, ya. Oke. Dan janganlah dari penjelasan yang tadi itu, kalau anak-anak nih ada soal, ada misalnya, ya, ada pertanyaan, pirang rakaat Kanjeng Nabi nindakaken salat tarawih iku, ya, berapa rakaat Kanjeng Nabi melaksanakan salat tarawih itu? Gimana jawabannya? Ya, jawabannya adalah 20 rakaat. Yang 8 rakaat dilakukan di masjid berjamaah, yang selebihnya dilakukan di rumah masing-masing, ya, itu. Nah, itu kalau ada kalau ada pertanyaan seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya pirang rakaat Kanjeng Nabi sholat tarawih, jawab dengan tegas 20 rakaat, tapi dibagi 8 rakaat
dilakukan berjamaah di masjid, selebihnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Yaitu sisanya berapa? 12. Lah itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu harus dijawabnya seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu apa? Kenapa kemudian sekarang 20 rakaat? Itu adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu yang telah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid ya. Itu karena apa? Karena kita mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin ya itu. Oke, bahkan Kanjeng Nabi ngomong Sayyidina Umar begini, ni'mal bid'ah hadhihi. Jadi Sayyidina Umar kan Kanjeng Nabi sholatnya 8 rakaat berjamaah di masjid. Lalu sekarang Sayyidina Umar sholatnya 20 rakaat berjamaah di masjid. Itu kata Sayyidina Umar apa? Ni'mal bid'ah hadhi, senikmat-nikmatnya bid'ah ya iki sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid. Nah, ini diakui oleh Sayyidina Umar. Nikmat bid'ah itu berarti apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ingat, yang tidak dilaksanakan Kanjeng Nabi itu bukan semuanya dilarang, ya. Nah, contohnya ini, Kanjeng Nabi cuma 8 rakaat di masjid, Sayyidina Umar 20 rakaat di masjid. Berarti sama tidak? Intinya sama, tapi dilakukannya kan berbeda. Tapi itu berarti sesuatu yang baru di zamannya Sayyidina Umar. Tapi kata Sayyidina Umar, ini bid'ah yang paling nikmat. Ya katanya. Bid'ah yang paling nikmat, sesuatu yang baru yang paling nikmat adalah ya ini. Taraweh berjamaah di masjid 20 rakaat. Karena apa? Untuk syiar agama Islam. Kenapa Kanjeng Nabi pada waktu itu cuma 8? Itu supaya tidak dianggap wajib. Ya. Tidak dianggap wajib, bahwa sholat tarawih itu sunnah saja. Nah, karena Kanjeng Nabi itu apa yang dilakukan Kanjeng Nabi jadi hukum. Makanya Kanjeng Nabi melas. Bukatan engkau umatnya nganggap bahwa tarawih itu wajib. Maka Kanjeng Nabi waktu itu di hadis yang lalu itu apa? Cuman 3 hari kan keluarnya, tidak setiap malam sholat tarawih di masjid. Hanya 3 hari saja selama Ramadan. Itu artinya Kanjeng Nabi memikirkan jauh ke depan, kalau nanti dilaksanakan penuh dikiranya wajib. Priben lamun kang pekerjaannya satpam, kerjanya sing awit sore sampai malam beli bisa sholat taraweh karena dia apa? Menjaga misal kantor, menjaga pabrik, ya. Kalau full selalu dikerjakan di masjid, ya wong satpam, kemudian pekerja pabrik nggak bisa dong, ya kan? Kasihan. Nah, karena hikmahnya, karena Kanjeng Nabi hanya melaksanakan hanya 3 hari,
berjamaah di itu berarti ini sunnah, ya kapan saja berarti dilaksanakannya. Ya artinya dilaksanakan di rumah pun sendirian nggak apa-apa, ya itu ya. Jadi satu lagi, apa tak dalile kang rakan Kanjeng Nabi 20? Nah, yaitu apa? Dalile itu apa yang sudah diriwayatkan oleh Ibnu Humaid dan Tobroni min tariqin Abi Syaibah bin Utsman anil Hakim an Muqsim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu apa? Kana yusolli fi Ramadan 20 rakaatan wal witro. Nah ini ada dalilnya, yaitu apa? Kana yusolli fi Ramadan 20 rakaatan wal witro. Kanjeng Nabi iku sholat taraweh 20 rakaat lan witir, ya, yaitu dalile. Lamun ditakoni dalile, ya. Saya kira untuk ini sampai sini dulu karena kita menghormati, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.